dulu kita, tentunya banning phase sudah dimulai. Iya, Natalia dan Valentine udah dibuang juga pastinya sama Onyx ya. Dan yang jadi pertanyaan besar, tanda tanya besar adalah Popol. Akankah Popol jadi perebutan? Tapi menurut aku Popol first pick kayak masih belum ya. Belum sih. Kalau mungkin di pick yang kedua, tiga atau bahkan yang keempat nanti sebisa lolos dia. Ya. Lolos dari QC nih, lolos dari QC untuk pick and ban. Lolos QC ya. Lolos QC. Aman ya untuk dimainkan ya, itu mungkin akan terlihat. Tapi nggak akan ada link karena masih respect tentunya dengan fleksibilitasan dari tim Onyx nih yang menurut aku kayak Suns bisa main link ya kan. Kyrie juga bisa main link dan tidak akan terlihat. Jatuhnya udah target ban sih. Bener-bener. Dua assassin ya yang bisa dibilang Kyrie, pengguna Fanny dan juga Link yang sangat berbahaya langsung di ban. Bener-bener ditargetin ini. Padahal jarang ya kalau kita lihat memang dari Kyrie-nya sendiri. Iya. Untuk memainkan hero ini nih. Di MPLA di season yang ke-10 rata-rata ya. Akai Biasa dan Akai ya, ini seharusnya Akai nih. Akai nih. Ada bayang-bayang samar-samar ya kan, Ya, gambar harus. Akai keluar. Tapi Faramis juga terlepas. ada. Heeh. Jadi mereka pengen kontes juga bisa. Faramis, Masya, Eve juga. Jadi ini kontes yang akan dilakukan oleh Bigetron mengingat mereka adalah second pick. Benar, dan bahkan dari segi gold lane-nya 1-1 masih open. Betul. Matrix masih open. Masih banyak banget pilihan yang bisa dibuka sebenarnya sama Bigetron, tergantung nih last ban-nya nih. Apa yang akan di-ban? Tapi sepertinya tidak akan ada Proses. Julian. One yang terbuka dengan lebar. Sebenarnya One gak ada masalah kan. One ya, sekarang udah bisa dikontes Ada juga Digi sih. ya kan. Faramis. Ya. Ini paling wise sih, dia ngambil Faramis duluan gitu kan. Karena sekarang udah nggak ada Valentine, jadi nggak akan ada pencurian altar. Team fight otomatis dari Faramis ini akan lebih powerful lagi. Ya dan kalaupun misalnya One jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha, itu kan waktu dia call altar, dilempar crossbow of tank, kan ada momen dimana dia invulnerable. Oh iya. Sepersekian second, jadi aman. Betul. Tapi Antimates pernah bilang loh, semoga aja Bigetron bisa berkembang dengan roster yang sekarang karena Antimates sih suka banget ngelihat roster line up dari Bigetron yang sekarang. Oke. Harus kita lihat dulu hasil seperti apa ya yang bisa dipetik dulu di sini oleh Bigetron Alpha. Iya, dan tapi- 1-1. One satu. Wow, masih berani tetap pakai 1-1 ya. Ya ini Dengan counter Faramis yang sebenarnya mengganggu banget pastinya dengan altar. Dan Akai gak sih? Akai mau gak mau. Oke, itu Ya, dia mau gak mau. Akai. Daripada ngelepas lagi ya ke arah seorang Kyrie yang ini merupakan signature atau comfortable hero juga untuk seorang Kyrie. Sekarang tinggal pertanyaan kita untuk Onyx Esports. Maukah mereka menggunakan Oh, Digi? Oh nggak ada, Diginya lepas. mereka ambil Pakito terlebih dahulu bersama dengan Cloud. Oke, berarti otomatis dari asuransi late game-nya udah dapet nih dari Cloud. Pakitonya masih fleksibel sebetulnya. Bisa ditaruh di jungle ataupun di XP lane nanti. Wah, kalau ngeliat Onyx Esports biasanya di tangannya Butch ya. Harusnya. Galak banget. Dia season 10 dengan Pakitonya. Wow, dia pemain yang cukup menyala. Menyala ya. Dengan Pakito, yes, cepat clear dan juga dia bermain dengan super agresif untuk Pakito. Iya. Build itemnya juga dia pinter banget. Dia tahu apa item yang dibutuhkan. Dan flankingnya sih memang yang paling Iya. mengerikan ya dari Pakito itu. Ya. Tapi kalau ngomongin Digi ya, sebenarnya Bigetron bisa ngebuang Diginya juga sih. Jadi ngebuang satu slot untuk Tapi banning phase ke arah gini. Digi di second phase-nya. Ya, I mean like, kalaupun Diginya di ban, mereka balik lagi udah punya Faramis. Gold altar aktif, crossbow of tank aktif ya gak ada masalah sama sekali. Iya, tapi Esmeralda tentunya yang akan di-pick terlebih dahulu. Mengingat di sebelah kiri juga dari Pakitonya sudah diamankan. Jadi ini kalau 1v1 situation, Esmeralda bisa nyerap shield juga sih yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan ada head to head dari Samo HT dan juga Kini. Kedua roamer yang gak beda jauh ya sebenarnya ya. Ini Ya. kill participationnya sih sebenarnya nggak terlalu jauh lah ya. Sama-sama tipis aja. Tapi ya mungkin dari segi hero-nya nih yang agak berbeda. Counter setup, counter initiate yang sering digunakan sama dari teman-teman Bigetron sendiri. Tapi kalau dari Samo lebih banyak yang initiator kan. Iya, iya. Di sana beda banget sih. Dan yang satunya lagi adalah dari Samo, dia kebanyakan untuk menggunakan roamer yang bisa kasih damage. Ya. Yang satunya udah defense aja dulu sambil ngebalikin keadaan tanpa kelas sekarang. Tapi tidak akan ada Dyrod sebagai counter dari Esmeralda. Dibuang sama Bigetron. Mereka nggak mau tuh kena attack damage penetration yang keluar dari seorang Dyrod apalagi di early ya. Sementara ada Atlas juga. Aduh, aku salah fokus nih. Banyak banget yang cantik-cantik Aduh. dari Onyx. Halo. Oh iya, ada Gaby benar. Ada Waduh. Atlas kali ini yang dibuang oleh Onyx Esports. Mengingat mereka nggak mau ada inisiasi dengan satu buah Fataling. Karena kalau ada Atlas, biasanya harus ada jaminannya. Betul. Purify. Purify. Dan itu kan ngebuang ya battle spell sebenarnya. Iya, ngebuang Betul. battle spell. Dan bahkan memaksakan, ya udah mau nggak mau harus pakai itu. Iya.
Jadi tidak akan ada Atlas. Oke. Tapi sebenarnya dari Onyx juga dia belum punya roamer sih. Jadi dia mempersempit pool hero roamer sebenarnya agak rugi juga ya ke arah Onyxnya sendiri. Ya itu dia, Digi udah dibuang tentunya karena mereka punya angka yang mereka nggak mau juga ini Digi yang bisa di-pick juga sebenarnya untuk sisi dari Onyx sendiri. Meskipun mereka udah punya Faramis ya. Iya. Tapi tidak mau adanya Digi berarti ini udah pasti heavy spin gak akan bisa di-cancel dengan cukup mudah. Gimana eksekusi balasan dari Faramis dengan ke altarnya? Ini yang bakal menjadi poin penting juga untuk Onyx Esports. Dan kalau ngomongin roamer, sebenarnya banyak banget yang bisa dipakai sama HT. Ya sama ada, tapi ini sekarang untuk roamer yang di-ban, Lolita adalah salah satu yang terbanyak juga yang dipergunakan oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa tutup dulu ke arah sana. Untuk mid lane-nya sendiri kan sudah ada Faramis di sini yang bisa dipakai oleh Sun. Karena Jadi- keduanya bisa pakai Lolita sih. Ya Lolita langsung di-ban, gak pakai Iya. lama. Karena memang kita melihat juga dari ketika head to head Lolita ya salah satu hero signature Betul. dari roamer Bigetron sendiri. Jadi daripada bahaya mending ban aja. Dan ini adalah dua hero yang bisa dibilang adalah dua signature juga untuk Ki sendiri dan apa nih, komen dari Ki juga kurang terlalu memperhatikan. Cuma sebenarnya Kiboy lebih agresif kalau dimainkan, Samo ke tipe cover yang kebalik gak sih? Iya, aku berasa Samoate juga sebenarnya agresif Agresif juga juga sih. dia. Dia suka pakai hero-hero setup yang lebih mencari momentum ya kan. Dan mungkin dari Ki lebih berfokus untuk gimana caranya kita dengan strategi draft ini bisa ngalahin Onyx. Jadi lebih fokus untuk timnya sendiri dulu ya dari Bigetron, mengingat mereka juga di posisi yang kurang aman di standing klasemennya. Tapi kita udah ngelewatin semua banning phase dan ada Lilia terlebih dahulu yang akan diamankan oleh Bigetron, mengingat mereka bakal clear cepet di area midnya. Dengan Angry Gloom, dengan adanya satu buah Magic Shower dari Lilia, ini rotasi early bisa dimainkan sama pemain-pemain Bigetron. Dan dari Lilia juga sustain banget gak sih? Dia bisa nahan Blazing Duet, ada Black Shoes untuk balikin darahnya. Dan ketika team fight panjang, kita mengetahui bahwa adanya Faramis kan di tempat Onyx, otomatis team fight panjang banget itu yang akan diberikan sama Onyx. Jadi Mereka butuh sustain ya, hero sustain. Ya. Lilia menurut aku jawaban yang lumayan tepat ya untuk mid Lumayan lane-nya. tepat. Tapi ini ada Franco juga, Franco di band ya. Ini ada Ruby juga yang bisa dipakai sama seorang Samo HT dan Matilda ternyata yang akan menjadi roamer dari Onyx bersama dengan Balmond. Yang udah padahal Bigetron memang ngambilnya ke Pika Arakai. Mereka butuh satu jungler yang bisa sustain juga untuk team fight-nya. Plus kita tahu Balmond ini dibawa ke arah mid lane game. Iya, dia Susah banget itu dia bakal bisa kontes untuk objektif pasif Turtle Lord. Sama sih ini dua jungler ya kok ya. Iya, tapi balik lagi dengan tanpa, kalau ngelihat dengan Balmond Pak gitu, aku suka kalau misalnya midnya tiba-tiba keluarnya Xavier. Ternyata ada stopper lain yaitu Selena. Yang dimana kita tahu Selena dengan trapnya ini cukup mengganggu. Mapnya bakal terang harusnya untuk Bigetron Alpha. Iya, tapi jangan lupakan juga dari Matilda bisa ngecek sih sebenarnya untuk di dalam rumputnya dan talent prediction kita sekarang. Kita berduel bersama dengan waktu ternyata. Karena kita sepakat Sepakat ya. melihat bahwa ini adalah match yang bisa berjalan dengan cukup panjang. Kita udah terbiasa dengan late game ya. Iya, Dimana iya. Lim 17 menit dan aku bersama Kowo kira-kira ini ya 18 menit gak beda jauh lah ya. Iya, soalnya dari keduanya memang apa ya, gameplay objektifnya tuh kuat. Jadi Iya. aku merasa nggak akan makan waktu lama untuk Tapi, end game. betul, gak akan lama harusnya. Tapi audience prediction by TikTok juga nih Lim. Oke, kita lihat 81% bahkan untuk Onyx Esports ya dan 19% untuk Bigetron Alpha. Terlihat cukup jauh ya. Jauh banget Dimana sih sebenarnya ya. dukungan para Sonic, lihat nih Sonic yang sudah memenuhi MPL Arena. Jadi kita sudah melihat juga grafik dari kedua belah tim. 10 hero sudah di-pick dan seperti apa eksekusinya di area game pertama. Langsung saja kita masuk ke dalam line of down. Di mana game pertama antara Onyx Esports melawan Bigetron Alpha. Ya pastinya semakin malam semakin ramai ya di MPL Arena ini. Karena memang dua tim ini dua tim yang bisa dibilang sama-sama strong, sama-sama unik. Jadi pastinya ini layak banget untuk ditonton, apalagi sampai penuh bahkan arenanya. Iya, ini early-nya harusnya di area mid-nya lumayan kerat ya dari Selena dan juga Matilda. Tapi kali ini Sun sudah menarik dengan Shadow Stampede dan bahkan Kairi mencoba untuk memfollow up. Follow up yang baik dibuka oleh seorang Onyx Esports, kali ini berhasil mendapatkan first blood-nya. Tercatat di 1 menit awal Onyx Esports mereka udah bisa numbangin ke arah seorang Ki. Ya, dan ini yang dicari memang dari Onyx. Mereka punya kapabilitasnya. Mereka punya Balmond yang bisa crossing, ngasih damage secara konstan juga. Mereka punya Matilda dengan Soul Bloom-nya. Jadi pressure-nya di sini. Onyx Esports meskipun memang mereka bermain secara objektif, tapi mereka bisa ngebalikin keadaan juga dengan pressure mereka di early ngasih damage.
Ya, dan kalau kita lihat, cewek ternyata berhasil ditumbangkan dari rotasi yang membuahkan hasil. KYY mendapatkan 1 kill. Ini memang trap dari Selena yang ngeselin banget. Tapi masalahnya cewek yang akan terpick off, ini akan ketinggalan dari segi level plus. Cewek pakainya Cloud. Ini butuh item banget sih, setidaknya Demon Hunter Sword dan juga 1 buah Golden Staff. Tapi fun fact-nya, dari Grab ditarik dari MPL Edition 6, ini cewek dari total 9 kali pertemuan, Bigetron cuma bisa menangin 1 match melawan Onyx. Wah, ini kuat banget berarti ya dari ceweknya ini. Tapi kalau aku melihat hero-hero dari teman-teman Onyx sendiri, stoppernya agak kurang ya sebenarnya. Walaupun ya dia punya Pakito dengan knockout strike-nya, dia punya tarikan dari Stampede-nya Sans juga. Namun kalau untuk stopper pastinya menurut aku agak minim sih. Mereka harus benar-benar maksimalin utility skill yang mereka punya sih. Kayak Black Shoes di tangannya Vala, ini jangan asal digunakan karena kalau team fight panjang dengan Altar di tangan Onyx Esports, ini Bigetron Alpha kalau mereka nggak punya resource skill yang cukup, ini bahaya banget. Ya, dan Turtle kali ini coba dikontes sepertinya dari Max dan berhasil diamankan oleh Kairi kali ini di heavy spin. Lempar ke arah belakang namun Butchnya masih bisa bertahan dan membalikkan keadaan. Max yang harus tumbang. Max-nya tumbang dan bahkan kali ini lihat ini kesempatan yang besar untuk Onyx Esports. Mereka makanin semua jungle dari Bigetron Alpha. Meskipun ceweknya ke pick off di awal, tapi dengan rotasi yang dibawakan oleh pemain-pemain Onyx di area mid-nya, ini mereka bisa tumbangin pemain-pemain lainnya. Nggak harus terlalu fokus sama Marky. Yes, dan Sans dengan Magic Worship dia ternyata akan memberikan efek burn, efek tambahan bakaran. Dan kita tahu dengan penetration juga ini dipakai. Jadi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk menang di area dari Turtle. Sekaligus untuk mendapatkan objektif berikutnya itu purple buff dari Akai. Iya, tapi rotasi dari Kini harus mulai diperhatikan juga ya. Terutama untuk cewek. Karena Ki kayaknya bakal berfokus untuk nge-babysit secara nggak langsung ke arah Marky-nya. Kalau Marky bisa numbangin cewek lagi berturut-turut, ini bakal menjadi tabungan yang manis untuk seorang Marky. Iya, dan goldnya dari cewek sendiri bakal lama banget kan. Yang kita tahu Cloud sendiri dia depends on item. Dia butuh Demon Hunter Sword, dia butuh Golden Staff. Paling nggak 2 item itulah untuk join fight nantinya. Jadi di delay di awal ini benar-benar mengganggu sih. Iya, aku setuju banget. Ini gimana tergantung rotasi yang cepat juga harusnya dari Onyx. Apalagi mereka bawa tipikal Balmond yang punya 2 retribution ya dengan lethal counter. Tapi kali ini di area atasnya Samo HT sepertinya bakal coba untuk mengcover cewek terlebih dahulu. Namun 3 pemain dari Bigetron Alpha mereka udah mulai bersiap nih. Lakukan setup di area atas tapi tidak akan mau terlalu overcommit karena cewek masih bisa menjaga lininya dengan cukup baik. Dengan adanya pergerakan dari Samo HT. Ingat Matilda punya guiding wind yang bisa untuk menahan dan bahkan ini membuat cewek tentunya tidak gampang tipik off. Oh, dan juga first item di sini. First defense item untuk Kairi. Itu adalah Radiant Armor. Wah, respect ya. Sustain, bener. Dia sustain banget ya. Damage-damage kan ada 3 magic damage juga. Yang nge-burst ini datang dari Ki. Tapi yang lainnya ini nyicil. Damage per second, bukan burst. Iya, damage per second tentunya dan gimana garutan dari seorang Kini ya. Dari garutnya tentunya cukup menyakitkan di area early-nya. Tapi Boots bakal coba untuk menghindari 1 buah Abyssal Arrow. Dan Samoate udah mendapatkan informasi di mana Marky kali ini pecah weakness point-nya. Tapi damage-nya ternyata belum masuk semua. Masih bisa bertahan dari ceweknya. Dan bagian Turtle-nya ya mulai di set up lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Sebenarnya secure-nya memang lebih kuat ke arah Kairi. Tapi jangan lupakan heavy spin ya. Iya, tapi kali ini lihat Boots mencoba untuk menjaga pemain-pemain dari Onyx Esports yang di mana harusnya Onyx masih bisa untuk mengamankan Turtle-nya tanpa bisa dikontes karena zoning yang dilakukan sama Boots. Dia punya damage early, dia bisa clear cepat. Jadi ini fleksibel banget dari Onyx Esports. Mereka nggak perlu takut dengan sisi dari area depan ya, karena tebal-tebal semua di area depan. Gila, zoningnya sampai di belakang outer turret di mid lane ya. Bahkan ini Sans-nya juga ikut nge-zoning. Kita tahu Sans dengan Paramisnya, dia punya damage. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Teman-teman Bigetron nggak boleh maju dengan mudah, dengan gampang dan out position itu bisa langsung dipanis sama teman-teman dari Onyx. Meskipun setupnya ada dari Ki ya, Kola, tapi untuk itemnya nih. Wow, oke. 1 buah Dreadnought Armor udah dibeli juga untuk Kairi. Tapi tadi di sini objektif play Onyx Esports yang bagus banget. Tadi bahkan Kairinya nahan, gak pakai retribution di Turtle-nya, berusaha untuk mengkontes orange buff dari Boots. Iya, tapi altar udah mulai dibuka oleh seorang Sans dan bahkan pemain-pemain dari Bigetron. Mereka mau coba untuk mendapatkan setidaknya ini defensif ke area turret di area atas. Dan sebenarnya 1 hit lagi, tinggal menunggu gimana cara eksekusi dari Onyx Esports kali ini. Dan bahkan cewek berhasil untuk mendapatkan objektif pertama untuk Onyx Esports. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha, selama kok Abyssal Arrow yang gak connect dari seorang Ki, ini
mereka nggak bisa sembarangan maju kayak yang Lim bilang. Iya. Dan ya akhirnya satu buah outer turret ya di bagian top lane. Berhasil diunggulin nih, otomatis invasi dari teman-teman Onyx akan semakin liar lagi di bagian top lane-nya. Harus diwaspadai, jangan sampai invasi yang diberikan Onyx itu berfungsi dengan baik dan akhirnya gamenya akan menjadi susah untuk Bigetron. Dengan satu turret yang pecah dari Onyx, ini cewek udah bisa mainin rotasinya. Dia bisa untuk keliling dapetin semua stakannya dan bahkan masuk kali ini dengan blazing duet ke arah dua pemain dari belakang. Sasa juga cewek menumbangkan dua pemain. Dan bahkan match kali ini body lethal counter oleh seorang Kairi. Meninggalkan Ki kali ini bersama dengan Ripo, tapi kali ini Samo HT masih punya satu buah shield. Masih bisa recall mundur terlebih dahulu, tapi Ki bisa melakukan connect. Dan bahkan boots, oh my god. Langsung melakukan satu buah talent strike ke arah seorang Ki, tapi di sisi lain Samo HT yang tadi lagi recall ternyata dipotong terlebih dahulu. Waduh, pergerakan yang sangat-sangat baik dan akhirnya outer turret di bagian mid lane juga hancur nih Om. Wow, ini Onyx kalau mereka dapetin team fight, mereka langsung dapetin objektif pasifnya. Turretnya sekarang sudah mulai hilang. Ini kontes turtle yang juga bisa menjadi milik dari Onyx Esports. Ini semua berjalan mulus banget ke agenda dari Onyx Esports sekarang. Tinggal seberapa kuat nanti atau seberapa sustain mereka untuk melakukan team fight. Karena mereka harus waspada juga dengan adanya Marky. Mereka nggak boleh terlalu cepat, gegabah maju sambil melepaskan weakness point. Bahkan turtle-nya sekarang dilepas free ke arah Onyx Esports. Jadi goldnya semakin banyak lagi perbedaannya. Hampir sekitar 7.000 ya, 6.000 gold Ini perbedaannya. kelihatan gak sih dari perbedaan dari Onyx Esports yang bisa ngezoning player-player dari Bigetron Alpha? Berapa pemain yang bisa ngezoning, ngenahan setidaknya dari mungkin turret kedua ya, posisinya ini bisa ditahan sama Sam sama Boots. Iya. Jadi siapapun yang nyebrang, itu bisa ditarik, bisa digebuk. Yang kelihatan paling jelas di sini adalah gap level. Kairi level 12, si Max masih di level 8 sebagai jungler. Tapi ini adalah Akai. Ini bukan jungler yang bisa dijinakkan sedemikian mudah. Ini susah. Iya, karena dari segi crowd controlnya, hit spin-nya, dan dia kan bermain sebagai frontliner sebenarnya. Jadi bukan damage yang diandalkan melebihi ke setup ya. Iya, dan setupnya tadi Onyx Esports mereka wah mulus banget. Sans ini mengganggu banget ya. Di garis depan dengan Shadow Rapid-nya berusaha buat narik-narikin semuanya. Belum lagi Ghost Bursters-nya yang memang bisa nge-burst. Apalagi dia build up-nya ke damage item. Lightning Trancon ada di sana. Wow, Lightning Trancon. Tapi Boots tentunya yang memakai Pakito ini serem banget sih. Ini salah satu pemain yang menurut aku kayak dia bisa make a play juga untuk Onyx Esports. Karena dia pakai hero-hero damager yang bisa punya damage di depan. Dan dia punya kemampuan untuk menahan semua damage juga dari Bigetron Alpha. Benar, dengan kill participation-nya ya 52%. Otomatis rata-rata untuk minion management-nya itu dimenangkan oleh Butch. Sehingga dia akan join ke arah fight entah itu flanking ataupun menjadi frontliner untuk teman-temannya. Tapi kali ini di area bawah turretnya yang akan menjadi tujuan dari Onyx Esports. Lihat zoningan lagi dilakukan oleh seorang San, tapi dihentikan. Begitu saja terkena ledakan dari Angry Gloom. Dan bahkan Sans harus tumbang, tapi masuk area belakang dan Marky tumbang kali ini. Tapi ternyata Vala bakal coba dikejar dan Samo HT maju kali ini ke depannya. Sedikit connect, tapi ternyata Max yang akan dituju lagi dan lagi double kill diamankan oleh Kairi. 3 pemain dari Bigetron Alpha dihentikan begitu saja. Meskipun ada pertukaran ke arah satu pemainnya itu Sans. Tapi ini keuntungan yang banyak banget diamankan oleh Onyx Prodigy. Oke, menyisakan 2 pemain ya. Dan seperti yang Momo bilang, setiap fight yang terjadi dari Onyx selalu membuahkan hasil objektif. Inner turret di bagian bottom lane dan mid lane sudah disecure. Onyx Esports, lihat betapa beratnya perjalanan dari Bigetron Alpha. Yang ketika mereka menculik satu, ini semua resource skill yang sudah digunakan sama Bigetron Alpha ini masih bisa ditahan. Iya. Dan jangan lupa juga tadi Sans, dia tumbang itu bukan tanpa kenapa ya. Dia mancing source skill-nya dan dia itu langsung respon sebenarnya tadi. Jadi pasifnya memang udah dalam kondisi maksimal. Jadi bisa langsung cepat juga untuk nge-backupin teman-teman yang lain, apalagi dengan item damage-nya yang sudah di-build oleh Sans. Ini perbedaan networknya udah 10.000 dipegang oleh Onyx Esports. Dan bahkan dari Onyx sendiri, ini tinggal gimana mereka caranya main disiplin sih. Tugas dari seorang Sans dan juga Boots yang memaksakan semua resource skill dari Bigetron Alpha untuk keluar lebih dahulu. Dan kali ini turret dari mid lane-nya udah mulai diinvasi, Lord-nya udah mulai datang. Bahaya banget. Iya, dan bahkan Lord-nya tidak akan mudah untuk ditumbangkan kali ini karena pergerakan dari Onyx Esports yang menghalau semua pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan Lord-nya. Memang bisa ditumbangkan, tapi mereka kehilangan inhibitor turret. Buset, Sans-nya ada di bagian depan bahkan ya. Gak takut sama sekali menjadi bait dan pastinya memancing source skill dari teman-teman Bigetron, tujuan dari Sans. Iya.
dia punya pasif sih, jadi dia pede banget. Oke lah, dia tumbang, nanti 3 second lagi dia bangun lagi. PTW masuk kali ini dengan Duet. blazing duet. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk cyclone sweep. Dan heavy spin dikeluarkan oleh seorang Max. Namun tidak akan ada follow up yang cukup Betul, cepat Counter. dari pemain-pemain Big Hero Alpha. Tapi kali ini Butcher kena damage sedikit dan bakal Altar. mencoba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Dari Onyx Esports mereka bakal mengeluarkan altar karena tim fightnya ini di posisi base dari Big Hero Alpha. Jadi Jelas. mereka nggak bisa main asal-asalan untuk inisiasi ngepok-ngepok. Karena posisinya Big Hero Alpha mereka bisa tabrak balik. Dengan memang sisi yang tidak terlalu banyak. Tapi Ki, ingat Abyssal Arrow yang bisa menentukan segalanya juga untuk Big Hero Alpha. Ya, Iya. tapi Selena di late game seperti ini dengan hanya bisa ada di base, ini susah banget Iya. untuk bisa ngasih kejutan. Oke lah, kalau mungkin 5 menit pertama dari Ki dia harus bisa maksimal, tapi cyclone sweep dari Kairi juga ini kan cepet banget ke clear wave minion, langsung melakukan harassment ke arah dari jungle. Oh, yes, betul banget. Dan kali ini dari Big Hero Alpha, ini susahnya juga. Marky mau pecahin apa ya, satu buah weakness point aja. Dia udah keburu ditumbangin duluan sama cewek. Ya, atau ada altar. Atau ada altar, betul. Tapi yang lebih mengerikan ini perbedaan goldnya gak sih? Dari marksman-nya aja tadi pas itemnya udah munculin itu bedanya 1,5 item. Mungkin sekarang udah 2 item. 12 menit gamenya 12.000 juga perbedaannya. Iya, Dominasi dari Onyx benar-benar gak terhentikan. Ya, dari gold lanernya juga ya, ini kan players gold by UBS Gold. Marky dengan cewek, ini selisih 4.000. Berarti ada 2 item. 2 Jauh item banget. selisih. Iya, dengan selisih 2 item ya. Blazing Duet yang tadi bisa memporak-porandakan teman-teman Bigetron itu bahaya banget. Damage-nya ada. Dan dia sustain juga. Sementara kalau Marky dia lebih ke momentum. Ya, dan jangan lupakan boots ini nge-build up ke item damage juga. Pelvic roll. Fake penetration Iya, tentunya. iya. Untuk seorang Boots ini sekali toyor juga bakal sakit banget sih dari seorang Bootsnya. Apalagi kalau yang kena adalah Vala, Marky, atau Ki ya. Iya. Ini bisa dirontokkan oleh seorang Boots. Tapi Lord yang akan menjadi penentu hidup dan mati dari Big Hero Alpha kali ini. Mereka harus coba untuk berani kontes. Dan kali ini mereka punya heavy spin. Marky mencoba untuk memecahkan winners point terlebih dahulu. Dan bahkan dari Samoa yang menjaga di area garda depannya. Dan setengah HP ban, tapi kali ini cewek masuk dengan blazing duet ke arah backline-nya. Dan Vala tumbang di tangan seorang Boots bersama dengan seorang Marky. Tapi Max mencoba untuk mencuri momentum dan gagal kali ini. Karena dari Kairi masih bisa untuk ngedapetin Wah, Lordnya. Dua knockout pemain strike. bakal coba ditahan dengan knockout strike. Dan bahkan lihat Diving. pemain-pemain dari Onyx Esports mereka nggak mau mundur. Mereka nggak mau pulang dan bahkan inhibitor di area atas sudah pecah. Astaga, bahkan turret pun nggak bisa memberhentikan pergerakan dari Onyx Esports. Ditabrak habis, nggak dikasih kendor Lordnya. Sudah mulai masuk ke arah mid dan akan ditabrak lagi pastinya. Iya, lihat ini betapa kuatnya pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi Max bakal Oh, tumbang dan no. bahkan Ripo pun tidak mampu untuk menahan damage dari Onyx Esports. Lord masuk ke area Cewek. base-nya. Bikin Alpha mencoba untuk menahan, tapi Base-nya. Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama dengan sangat amat meyakinkan. Dan bahkan aku bisa bilang peranan dari Sans dan juga seorang Samoate ini membuat Bigetron Alpha mereka nggak bisa untuk mengkontes balik. Wow, ini dominasi yang gak lepas-lepas. Gila sih. Onyx Esports dari early mid game sampai late game bahkan gak kendor-kendor, goldnya selalu ada di arah Onyx. Gak bisa dibalikin sama sekali. Dan ketika kita melihat defensif yang dilakukan sama teman-teman Biget